Baik teman-teman, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar, NIM 1931111, di mana di sini saya akan menyampaikan sedikit tips dan trik dalam menulis proposal skripsi yang baik dan benar, yang mungkin dapat membantu teman-teman dalam mengerjakan ataupun membuat suatu proposal penelitian khususnya, di mana terdapat berbagai macam tips dan trik dan aturan-aturan tersendiri dalam menulis proposal penelitian khususnya, di mana di sini saya akan menjelaskan terdapat 7 poin penting yang harus diperhatikan dalam penulisan proposal skripsi. Di mana yang pertama mengenai judul, di mana pembuatan judul sendiri harus menentukan batasan yang ada dalam ruang lingkup, di mana dimaksud di sini adalah topik dari penelitian harus spesifik, di mana jelas dan terdapat batas-batasan tersendiri dalam topik yang kita bahas dalam proposal skripsi tersebut, sehingga apa yang kita buat dapat dijelaskan secara jelas dan terperinci agar dapat dipahami ataupun dijelaskan dengan lebih baik. Kemudian dari yang kedua ataupun poin yang kedua yaitu adanya merumuskan masalah. Mana rumusan masalah dalam proposal skripsi sendiri lebih kepada tujuan dan pernyataan-pernyataan dalam penelitian yang logis dan sejalan dengan tujuan penelitian, di mana rumusan masalah yang kita buat dalam proposal skripsi tersebut lebih kepada logika yang sesuai dengan latar belakang ataupun permasalahan yang kita angkat dalam sebuah penelitian tersebut, sehingga rumusan masalah yang kita buat tidak melebihi dari batas-batasannya dan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh para pembaca. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu teman-teman mengumpulkan sumber data ataupun sumber referensi, di mana sumber referensi tersebut dapat kita masukkan dalam kajian teori ataupun dasar-dasar teori sebagai pendukung dalam pembuatan proposal penelitian khususnya, sehingga apa yang kita buat dan kita cantumkan dalam proposal penelitian kita terdapat landasan mengenai teori-teori yang jelas dan kebenaran serta kejelasan sumber-sumber informasi yang kita dapatkan, di mana terdapat berbagai macam sumber-sumber teori dan sumber-sumber buku lainnya yang meliputi artikel, jurnal, buku, dan masih banyak lainnya sebagai suatu sumber kajian teori, di mana kita harus mencari sumber-sumber yang memang benar adanya dan memang sumber itu memberi kejelasan dan diperkuat dengan adanya sumber-sumber lainnya, sehingga sumber buku sebagai landasan teori kita memang benar-benar suatu sumber yang memiliki acuan kuat sehingga mampu menguatkan proposal penelitian yang kita buat, teman-teman. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu poin yang keempat, di mana menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan judul ataupun dengan topik yang kita angkat dalam proposal penelitian ini, di mana penggunaan metode dalam pembuatan proposal skripsi sangatlah penting, di mana metode yang kita gunakan dalam melakukan penelitian sangat mempengaruhi hasil dari penelitian yang akan kita lakukan, di mana metode yang kita gunakan harus dijelaskan dengan rinci dan baik, sehingga metode yang kita terapkan dalam penelitian kita dapat
berjalan dengan baik dan dapat mendukung dari teori ataupun subtema yang kita ambil dan kita angkat sebagai sumber kajian penelitian, sehingga apa yang kita teliti terdapat metode yang jelas dalam pencarian, baik mencari informasi ataupun metode dalam mengerjakan proposal penelitian tersebut. Kemudian yang selanjutnya teman-teman, dimana poin yang kelima yaitu dalam penulisan proposal sendiri haruslah menggunakan kata-kata dan kalimat yang padat. Padat di sini singkat tapi informatif, dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Dimana setiap kalimat yang kita cantumkan dalam proposal penelitian kita haruslah memiliki kualitas, dimana kualitas di sini adalah tidak membuang-buang banyak kata ataupun kalimat yang dicantumkan, namun lebih memadatkan materi sehingga apa yang kita tampilkan memiliki sumber dan penguasaan materi yang jelas, sehingga tulisan yang kita buat ataupun proposal penelitian yang kita buat memiliki sumber bacaan yang informatif dan relevan meskipun tidak begitu banyak menggunakan kata-kata, sehingga menyampaikan suatu informasi khususnya mengenai penelitian proposal penelitian dengan menggunakan kalimat-kalimat yang dapat dipahami dan informatif, teman-teman. Kemudian teman-teman, untuk poin yang selanjutnya yaitu poin ke-6, dalam penulisan proposal sendiri harus sesuai dengan format baku yang telah ditetapkan, di mana dalam penulisan proposal sendiri terdapat format-format baik dalam penulisan dan ketentuan dalam pembuatan proposal sendiri, sehingga apa yang kita buat dan kita tulis dalam proposal penelitian terdapat aturan-aturan yang baku mengenai tata cara penulisannya, sehingga tidak melenceng ataupun tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan, di mana ketetapan tersebut menjadi suatu hak yang baku dalam penulisan suatu penelitian, di mana yang meliputi latar belakang dan rumusan masalah, daftar pustaka, dan ketentuan mengenai poin-poin yang dibahas dalam penelitian juga merupakan suatu bentuk ketetapan yang relevan dalam pembuatan laporan proposal, khususnya pada laporan proposal penelitian. Kemudian pada poin yang selanjutnya yaitu poin ke-7 ataupun poin yang terakhir, di mana memperhatikan kesalahan-kesalahan ataupun mengecek ulang apa yang telah kita tulis dalam proposal tersebut, lebih kepada meneliti ulang ataupun mencari kesalahan yang terdapat pada penulisan proposal kita, baik kesalahan dari hal-hal kecil baik dari penulisan maupun tata letak ataupun yang lainnya, dimana kita lebih mengedit secara bahasanya, mengedit proposal kita agar kecil kemungkinan terdapat kesalahan-kesalahan, sehingga proposal yang kita buat memang benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan, sehingga tidak terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan proposal. Mungkin begitu teman-teman, sedikit penjelasan dari saya mengenai poin-poin ataupun tata cara penulisan proposal yang baik, agar nantinya kita semua dapat membuat proposal penelitian yang baik dan benar, dan dapat menjelaskan apa yang kita teliti